Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mika Mifta Maulana, NIM 1242109 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 21 dari kampus Unisida. Saya di sini akan menjelaskan tentang bendungan atau dam. Yang pertama adalah pengertian dari dam atau bendungan. Bendungan atau empangan atau istilah pinjaman Inggris yaitu dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air jadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap ataupun berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia mendefinisikan bendungan sebagai bangunan yang berupa tanah, batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat juga dibangun untuk menampung limbah, tambang, atau lumpur. Bendungan atau dam dan bendung weir sebenarnya merupakan struktur yang berbeda. Bendung atau weir adalah struktur bendungan berkepala rendah (lowhead dam) yang berfungsi untuk menaikkan muka air. Biasanya terdapat di sungai. Air sungai yang permukaannya dinaikkan akan melimpas melalui puncak atau mercu bendung. Overflow dapat digunakan sebagai pengukur kecepatan aliran air di saluran atau sungai dan bisa juga sebagai penggerak penggilingan tradisional di negara-negara Eropa. Di negara dengan sungai yang cukup besar dan deras alirannya, serangkaian bendungan dapat dioperasikan membentuk suatu sistem transportasi air. Selanjutnya adalah beberapa fungsi dari bendungan. Yang pertama adalah berfungsi untuk menahan dan menampung air. Yang kedua, dapat digunakan untuk irigasi. Yang ketiga, sebagai mengaliri pembangkit listrik tenaga air. Dan yang keempat, sebagai sistem transportasi air. Dan yang kelima adalah tempat budidaya perikanan bagi penduduk lokal di sekitar bendungan. Lalu berikut adalah contoh gambar bendungan atau dam. Yang di kiri adalah bendungan Rolak Songo yang berada di kota Mojokerto. Yang di kanan adalah dam Kalibes yang berada di desa Kedung Peluk, Sidoarjo. Berikut ini adalah beberapa bagian-bagian dari bendungan. Yang pertama ada body of dams atau badan bendungan. Yang kedua ada foundation atau pondasi. Yang ketiga gates atau pintu air. Yang ini akan saya jelaskan lebih rinci di selanjutnya. Yang keempat ada spillway atau bangunan pelimpah. Yang kelima ada channel atau kanal. Yang keenam ada reservoir. Yang ketujuh ada stelling basin. Yang kedelapan ada kelep, valves atau katup. Yang kesembilan ada drainage gallery. Ya, seperti yang saya bilang di nomor 3 tadi, gates atau pintu air. Struktur ini memiliki kegunaan mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran dan menjadi kunci utama dalam penyaluran air. Lalu bagian-bagian pintu air atau gate. Yang pertama adalah daun pintu atau disebut gate leaf, merupakan struktur dari pintu air yang berfungsi sebagai penahan tekanan air dan dapat diatur untuk membuka dan menutup aliran air. Yang kedua adalah rangka pengatur arah gerakan atau yang disebut gate frame, digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan yang direncanakan. Bagian ini merupakan alur dari baja atau besi yang dipasang masuk ke dalam beton. Angker memiliki kegunaan untuk menahan rangka pengatur arah gerakan agar cepat memindahkan muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Angker ini merupakan baja atau besi yang ditanam di dalam beton. Hoist merupakan sebuah alat yang dipakai untuk menggerakkan daun pintu air agar dapat dibuka dan ditutup secara mudah. Digunakan pada bendungan berpintu besar. Lalu ini adalah gambar bagian-bagian dari pintu air. Yang pertama yang ada di atas adalah setir kemudi, yang di bawahnya ada dudukan, yang di kiri samping kiri dan kanan ada kerangka atau frame, yang di tengah-tengah ada besi astart, yang di pojok kiri kanan seperti pancing ada angkar, dan yang di tengah adalah daun pintu. Berikut adalah jenis-jenis dari bendungan. Yang pertama ada bendungan berdasarkan ukuran. Yang kedua bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. Yang ketiga ada bendungan berdasarkan penggunaannya.
Yang keempat, ada bendungan berdasarkan jalannya air. Yang kelima, ada bendungan berdasarkan konstruksinya. Yang keenam, ada bendungan berdasarkan fungsinya. Ya, sekian. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.